Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dimudahkan segala urusannya, termasuk urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Buya, saya hamba Allah dari Madiun. Mau bertanya, Buya, akhir-akhir ini ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa hukum hijab tidak wajib, sehingga banyak sekali anak muda yang pada akhirnya melepas jilbab juga atau mengurungkan niatnya untuk berhijab. Tokoh tersebut berhujah bahwa jilbab adalah budaya Arab, sehingga kita jangan mengikuti. Kita harus mempertahankan budaya Indonesia. Wanita Indonesia dari zaman dulu tidak berjilbab. Istri sang tokoh juga yang awalnya berjilbab kini tidak berjilbab karena arahan sang tokoh, dan istrinya pun bangga akan hal itu, akan pemikiran tersebut. Bagaimana Buya kita agar menyikapi kampanye anti jilbab tersebut tidak semakin menyebar dan tidak merusak generasi muda? Terima kasih Buya. Inilah fitnah dan ujian. Jika ada fatwa-fatwa seperti itu, fitnah dan ujian bagi ahli iman. Berindu Allah dan ridhonya sangat mudah untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Kami tidak akan berbicara kepada penyeru-penyeru itu, karena dia sudah dengan hawanya, dengan urusannya, dengan brand yang sudah ada menempel padanya. Saya hanya bicara dengan adik-adik perempuanku, anak-anakku, putri-putriku yang solehah-solehah. Jangan dengar berita-berita semacam itu. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang aneh. Yaitu termasuk tadi dalam majelis aneh kedaluarsa. Beberapa puluh tahun yang lalu sudah ada orang aneh diselesaikan para ulama. Muncul lagi aneh kedaluarsa. Ada di Mesir dulu adalah siapa namanya, Al-Hilali atau siapa itu. Ada satu orang yang memang dia menulis buku sampai berani mengekspos berita semacam itu. Dia mendatangkan hujah tapi jadi bahan tertawaan. Maka Buya tidak akan bicara dengan penyeru-penyeru anti jilbab itu karena dia punya dunia sendiri. Silahkan dengan dunia. Saya dengan adik-adikku yang soleha. Dan Anda ahli insaf. Kita perlu insaf. Yang pertama adalah yang harus kita fahami bahwa Islam datang di Arab. Tentunya Arab dengan budaya-budayanya. Dan ada budaya Arab itu yang langsung dipangkas oleh Islam dan ada yang diabadikan. Lah semua yang dipangkas harus kita tinggalkan dan yang diabadikan apalagi diperintahkan biar itu semula sudah ada dari tradisi Yahudi Nasrani maka menjadi keyakinan yang harus kita ikuti banyak. Termasuk diantaranya urusan berjilbab, menutup kepala. Itu adalah sebelumnya sudah ada tradisi di luar Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dan Islam datang mengukuhkan sesuatu yang ada. Dan itu bukan aib, bukan cela. Nabi mengukuhkan. Nah, kemudian setelah itu, ini adalah bicara masalah budaya. Budaya di luar Islam ada. Waktu itu sudah ada, kemudian muncul Islam, dikukuhkan. Jadi banyak sesuatu yang sudah ada, Islam mengukuhkannya. Nah, kemudian bicara tentang ilmu, nggak susah. Makanya yang repot kalau kita bicara dengan ngereka-ngereka, dengan akal kita sendiri, nggak ketemu dari mana jalurnya. Kalau bicara ilmu, wahai Anda Ustadz, sekelas saya, yang hanya bisa membaca kitab kecil-kecil saja, nggak usah saya dengan Anda berbicara tentang sok mentafsiri Al-Quran. Ayo Anda baca. Yang Anda sangat akrab dengan kitab kecil di kampung Anda. Ada kitab Safinatun Najah. Ada kitab Sulam Taufik. Ada kitab Takrib dan syarahnya Ibnul Qasim Al-Ghazi Fathul Qaribnya. Anda itu baca yang kecil bagaimana di saat bicara tentang aurat. Kalau Anda ingin tahu bab aurat, adalah di bab masalah syaratnya sholat. Dibahas tentang aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Kemudian di bab hidbah, masalah tunangan, dibahas lagi. Dari kitab yang paling kecil sampai gede, adalah sangat jelas. Bahasanya ini harus ditutup, kepala harus ditutup. Khilaf adalah wajah dan telapak tangan. Ini bicara kitab fikih. Yang sudah disajikan oleh para ulama, tinggal makan, gak usah kita ngolah.
Nggak usah sok kita berijtihad dari hadis dan Quran, disajikan. Dan semua ulama menghadirkan itu adalah dengan ilmu. Hanya Quran dan hadisnya disembunyikan karena apa? Bukan bagian kita untuk masak. Kita tinggal makan saja. Sudah jelas. Permasalahan kita kurang insaf. Sudah ada di sini. Seolah-olah kok kita tidak punya ilmu. Ini ilmunya guru-guru kita yang diambil. Yang kita ambil dari kitab-kitab kecil saja sudah sangat jelas. Makanya saya kalau bicara dalil nggak ada gunanya kecuali bagi orang yang siap menerima dalil dan mengerti tentang dalil. Ya ini di kitab-kitab fikih sudah ada. Adapun ahli tafsir, bicara ahli tafsir, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, masalah bagaimana khimar yang harus diturunkan sampai menutup dada, para ahli tafsir menjelaskan itu adalah tutup kepala dipanjangkan sampai menutup dada. Ahli tafsir nggak ada khilaf dalam hal ini sehingga dikatakan ijma' ulama. Ijma' ulama. Mulai ada orang memunculkan ini adalah tradisi Arab dan sebagainya. Intinya menutup kepala. Anda tidak harus menutup kepala dengan model jilbab khusus. Nah, ada penting kepala Anda tertutup, terserah Anda pakai selimut, Anda bungkus juga. Yang penting nggak lihat kaum pria, itu kan. Jadi kalau Anda ingin menyesuaikan dengan budaya Jawa karena orang Jawa, ya boleh Anda. Anda usah pakai hitam, batik atau apa. Tapi intinya ini harus tertutup. Sudah ada. Kalau baca Al-Quran, mereka bisa memotong satu Al-Quran. Masalah yudrina min jalabibihinna diterangkan ini adalah bukan masalah jilbab dan sebagainya. Itu kan baju panjang dan sebagainya. Ini tidak harus tutup. Leher kamu macam-macam. Ada upaya-upaya untuk merusak Al-Quran dengan tafsiran sendiri, tidak kembali kepada ahli tafsir. Kalau saya ingin bangun rumah, saya akan kembali kepada siapa? Arsitek. Kalau urusan ilmu fikih, saya kembali kepada ahli fikih. Urusan tafsir, saya harus kembali kepada orang yang terbukti dia mengerti ilmu tafsir, usul tafsir. Lah ente, ya yang ada di barisan sini dan saya punya ilmu tafsir macam apa? Bisa menafsiri lalu berbeda dengan ulama itu? Apakah tidak malu saya? Lah ini loh keanehan di zaman ini tuh. Anda ini siapa? Kalau kita kembalikan kepada ahli tafsir yang paling berjaya di akhir zaman ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi, sangat menjelaskan dengan jelas. Bahkan di saat ada propaganda, itu sudah zaman anti jilbab, beliau juga bersuara. Menjelaskan bahwa khimar adalah menutup kepala sampai dada. Dan kalau mereka para ulama itu ingin mengeluarkan fatwa, tidak hanya langsung satu ayat, tidak disesuaikan. Ada wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha, perempuan-perempuan lah ini, perempuan-perempuan sepuh yang sudah tidak harapan nikah, maksudnya sudah yang nikah enggak, dinikahi juga orang enggak mau, misalnya sudah tua sekali. Lah itu bagaimana? Kalau orang falaysa alaihinna junahun ayadhna thiyabahunna, mereka orang perempuan yang sudah sepuh, yang berjalan sudah susah dan sebagainya, bolehlah kelihatan sedikit-sedikit kadang turun lengannya begini. Itu siapa? Orang tuh tua. Kalau Anda muda, ini kan ayat Al-Quran jelas juga. Jadi orang ulama akhirnya dengan ayat. Kalau hadis begitu gampangnya, orang-orang yang memang tidak senang dengan pemikiran-pemikiran semacam ini, dia mengatakan hadis ini nggak benar, hadis ini kan upaya-upaya menjauhkan dari syariat Nabi. Artinya kalau bicara tentang hujah dan dalil sangat jelas. Ulama sudah menjelaskan. Tapi ingat, propaganda, orang yang mencoba memanipulasi dalil, ini adalah bahaya sekali. Seolah-olah mereka lebih hebat daripada ahli tafsir terdahulu. Mereka seolah melebihi dari ulama terdahulu. Melebihi ahli fikih terdahulu. Dengan fatwa-fatwanya. Anda itu punya kaidah, Anda santrikan. Budaya pesantren membaca kitab-kitab, amalkan kitab itu. Katanya Anda berpegang dengan akidah ahli sunnati wal jamaati, mengikuti tradisi para ulama. Mana tradisi para ulama? Tradisi para ulama itu ngikuti sunnah Nabi SAW. Terus Anda dari mana pemikiran Anda? Kalau ada seorang istri kiai tidak pakai kerudung, bukan berarti kerudung tidak wajib. Bisa saja istrinya itu adalah memang susah diajari supaya pakai kerudung. Nah, jadi waspada, ini sangat jelas. Jadi kami kami tidak berbicara dengan mereka yang menolak. Kami hanya rindu kepada adik-adikku. Awas, itu adalah bisikan godaan. Dan memang dalam segala kemuliaan yang kalian cari, pasti ada godaannya. Kalau tidak ada godaannya, tidak tinggi pangkatnya. Anda ingin hijrah adik-adikku yang solehah, dari pakai baju yang seronok, asal saja sekarang mulai berkerudung, tiba-tiba dengar fatwa semacam ini. Hati-hati, itu adalah bisikan daripada syaitan, daripada hawa nafsu. Awas, jangan engkau dengar, wahai adikku. Kami tidak berbicara dengan mereka. Jangankan saya, ulama-ulama gede saja tidak didengar, apalagi saya. Mau apa? Ulama-ulama besar sudah jelas.
Syekh Mutawalla Sya'ri kurang apa? Orang besar, ulama besar, ahli tafsir, ahli fikih. Buku fikih yang dibaca oleh bapaknya dia, pamannya dia baca. Kan ada keluarga kiai mungkin. Yang membaca kitab jelas masalah aurat. Itu saja tidak didengar, ngapain saya harus ngomong dengan dia? Saya hanya doakan saja kalau ada orang semacam. Semoga Allah memberikan hidayah, tidak menjadi fitnah dalam hidup manusia ini. Sudah ada wanita soleha, ingin menutup auratnya. Gara-gara omongan semacam ini lalu dia berubah. Na'udzubillah. Kalau memang jelek-jelek untuk dirimu sendiri, nanti dia akan insya Allah mudah untuk diampuni. Tapi kalau sudah engkau membawa orang lain, repot tobatnya. Tolonglah ya Ustadz atau ya Ustadzah yang biasa aneh-aneh. Saya cinta kepada Anda karena Anda umat Nabi Muhammad. Tolonglah jangan lanjutkan yang semacam ini. Percaya, Anda akan menyesal nanti di saat Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita belajar tawadhu. Anda yang mendengar suara ini, belajarlah Anda tawadhu. Artinya apa? Siapa yang perlu Anda dengar? Kalau ada orang hari ini seperti saya merasa lebih hebat daripada ahli tafsir, ente buang, Anda buang saja. Kok bisa? Ya, bisa apa? Seorang lebih hebat dari Syekh Mutawalla Sya'rawi. Berarti saya nggak tawadhu dong. Urusan ijma' ulama, masalah nutup kepala, kesepakatan ulama. Jika ada satu tokoh yang tanya ulama ustadz, ini satu dibanding ribuan jutaan. Anda harus bisa melek dong, mikir dong. Dan dia adalah manusia, Yang mungkin dia adalah orang alim, tapi dalam hal ini kepleset. Salah. Dan biasa dalam dunia ilmu ada yang salah. Jadi jangan yang salah ini jadi idola pemikiran yang Anda angkat. Yang salah Anda pinggirkan. Mungkin Anda kagum dengan pemikiran yang lainnya. Tapi ini salah. Dia mencoba menghadirkan tafsir yang baru, tafsir yang sesuai dengan zaman, dan sebagainya. Memang orang dulu tidak hidup di dunia. Sama zaman, ya. Tapi kalau penafsiran ada penafsir yang bagus menjadi pencipta ulama, dan sudah menjadi sebuah kejelasan yang nggak bisa kita rubah. Masalah urusan tradisi, boleh Anda pakai baju, nggak harus pakai baju hitam. Sekarang baju apa? Gamis, batik. Boleh. Kain kafan. Boleh. Yang penting menutup itu semuanya. Mungkin Anda saudaraku yang ada di Eropa sana, khususnya di musim dingin, kalau Anda pakai jilbab mungkin akan menjadi pandangan yang tidak baik. Anda bisa menjadi penutup segala macam, bisa jaketan dan sebagainya, aman. Nggak susah. Kalau memang di lingkungan Anda dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan bagi mereka, Anda bisa menutup dengan cara bermacam-macam. Anda tidak usah ragu lah apa kata orang. Oh hari ini laki-laki pakai tutup aja nggak ada yang marah. Kenapa perempuan pakai tutup Anda bingung? Jadi permasalahannya sekarang kita baru membangun keinsyafan. Saya kadang-kadang sedih jika ada orang seperti itu ya Allah. Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jika engkau wahai Ustadz tidak bisa menyuruh istrimu atau anakmu pakai kerudung, jangan katakan kerudung tidak wajib. Cukup sampai di situ. Jangan sampai punya fatwa yang aneh-aneh. Kita perlu ilmu dan Anda wahai pendengar, pemirsa yang senang mendengar fatwa, Anda bisa memilah dan memilih. Dalam urusan agama Anda bisa memilah dan memilih loh ya. Dalam urusan agama, apakah kapasitas ilmunya seperti apa? Bertentangan dengan siapa? Contoh, di saat ada sebuah ide tentang sebuah pembangunan, seorang insinyur arsitek dengan keahlian bermacam-macam, dia memprediksi bangunan dengan begini akan runtuh dan membahayakan dan sebagainya. Lalu saya, seorang ustadz, tiba-tiba ustadz mengatakan, nggak apa-apa ini, bangunan semacam ini bebas. Karena Allah Maha Kuat. Anda percaya dengan arsitek atau saya? Arsitek bahaya, Anda tidak berani ke bawahnya, nggak roboh kata arsitek. Kenapa? Semua punya spesialisasi, punya bagian masing-masing. Jika urusan pembangunan jangan dengar saya dong. Dia saya sudah jadi ustadz belasan tahun, tolonglah. Jangan diatur wahai Pak arsitek. Lah, roboh nanti mati santri. Mohonlah semua harus tahu bagian masing-masing. Kita perlu insaf ternyata hari ini. Di saat saya sudah mulai bicara selain daripada yang saya ketahui, maka akan kehancuran. Jika sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggu kehancuran. Dan kami himbau kepada, mungkin dia adalah seorang ustadzah yang sudah dibesarkan di masyarakat. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Nuhibbuki fillah. Kami mencintai Anda karena Allah. Tolong hentikan. Bahkan kalau seandainya Anda menarik omongan Anda hari ini, kemuliaan di akhirat luar biasa tidak bisa Anda kira-kira. Dan wahai Anda para ustadz yang saya cintai, yang ternyata Anda cenderung kepada fatwa Anda ini, hari ini Anda tarik.
Anda bersama para ulama, Anda akan bersama para ulama nanti. Jangan turuti hawa nafsu, akan berakhir kisah ini semua. Kalau sanjungan manusia di dunia nggak ada artinya kalau di akhirat kita disiksa oleh Allah. Seruan kami kepada beliau-beliau ini semacam ini, nggak perlu saya berdebat dengan mereka. Kenapa harus berdebat? Ulama sudah menjelaskan kok. Adapun adik-adikku, teruslah engkau wahai anakku. Anakku, hijrah tutup auratmu. Sempurnakan engkau dalam menutup aurat. Bertahap tentunya bagi yang mau hijrah. Sampai sempurna, sampai tertanam hijab sesungguhnya di dalam hatimu, yaitu rasa malu. Dan hati-hati, jangan sampai engkau yang belum menutup hijab, wahai anakku, belum menutup kerudung, cukuplah banyak istighfar. Bukan cukup banyak istighfar saja, maksudnya mulailah dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun, ya Allah aku belum bisa mengenakan kerudung, ya Allah, istighfar yang banyak karena engkau melakukan dosa, semoga Allah mengampuni, dan setelah itu memudahkan dirimu untuk menutup aurat. Jangan sekali-kali engkau sombong lalu berkata begini, yang penting kan hatinya. Berarti Anda tanpa sadar merendahkan yang pakai kerudung. Kemudian setelah itu ada masalah menutup wajah dan telapak tangan, khilaf. Sebagian ulama mengatakan harus wajah ditutup di depan kaum laki-laki, telapak tangan harus ditutup. Sebagian lagi mengatakan bahasanya wajah dan telapak tangan tidak wajib ditutup. Ini ada perbedaan ulama dan ini perbedaan sesungguhnya. Kalau ini sepakat. Ini sepakat. Baik, selesai. Setelah itu, jika engkau, adik-adikku, anakku, engkau melihat seorang muslimah belum menutup aurat, jangan direndahkan dia. Mungkin dia belum mengerti ilmunya atau dia terpengaruh dengan pemikiran yang salah tadi. Perlu diajak dengan halus. Bukan waktunya Anda merendahkan siapapun. Tapi waktunya kita menumbuhkan makna kasih sayang di hati kita. Jika ada saudari kita yang belum menutup aurat, doakan dan doakan. Bukan dihinakan. Yang sudah menutup aurat, bersyukurlah. Yang belum menutup aurat, setiap hari memohonlah kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk menutup aurat. Ya Allah, menutup aurat. Menutup kepala, lengan, betis, paha, dan seterusnya. Kita perlu dengan kemuliaan, wahai anak-anakku semuanya, ini adalah fitnah. Kalau ini bukan hal yang baru, sudah lama hal-hal seperti ini. Cuman sekarang muncul lagi, biasanya muncul ada lagi yang memunculkan, muncul subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita ini hamba-hamba yang di saat ngomong bermanfaat, tidak bikin bingung orang. Semoga Allah menjadikan kita juru damai dalam pemikiran, dalam hati, dalam masyarakat. Semoga Allah memuliakan kita dan semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita ahli la ilallah yang sampai saat ini salah berfikir, mengembalikan ke jalan yang Allah ridhai. Jangan sampai ada yang terus bablas dengan kesesatannya lalu masuk neraka, kita tidak rela. Semoga Allah mengampuni semuanya. Assalamualaikum.